Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Nur Hanifah, anggota kelompok 3, Latsar CPNS 2022, Angkatan 24. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan interview kepada narasumber kami yang memiliki background di profesi bidang kesehatan terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Sudah hadir bersama kami Bapak Dr. Sony Girwibowo. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, Dok, sesuai dengan rencana kita hari ini, kita akan berbincang sedikit mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara serta isu-isu tentang wawasan kebangsaan. Insya Allah siap ya, Dok? Insya Allah siap. Menurut dokter nih yang memiliki background di bidang kesehatan, apa sih makna wawasan kebangsaan itu sendiri? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu bagaimana bangsa kita itu memiliki pengetahuan tentang bangsanya sendiri. Misalnya bagaimana kondisi bangsa kita, apa saja yang baik, apa yang saja yang belum baik, dan bagaimana peran kita untuk menghadapinya dan untuk mencapai goal dari tujuan bangsa dan negara kita. Gitu kira-kira. Baik, Dok. Jadi bangsa kita saat ini kan sedang menghadapi berbagai isu-isu terkait wawasan kebangsaan. Nah, bisa disebutkan nggak, Dok, yang dokter ketahui apa aja sih isu-isu yang sedang tren gitu? Berhubung kita itu hidup di dunia modern, kita itu kan nggak lepas dari dunia global. Apa yang menjadi masalah di dunia global ya menjadi ancaman bagi kita. Itu mungkin human trafficking, yang pasti narkoba yang terjadi di lapas-lapas, terus ada bullying, ada peretasan online. Mungkin tidak lepas dari itu yang berhubungan dengan kita, dengan dunia luar. Karena dengan kemajuan zaman, kita itu kan terhubung langsung dengan dunia. Jadi akhirnya apa yang ada di dunia, ya itu menjadi ancaman bagi kita juga. Mungkin itu. Berarti mungkin nggak sih, Dok, isu-isu tersebut itu bisa berpengaruh gitu untuk Indonesia ke depannya. Bagaimana dokter memaknai hal tersebut? Yuk, sangat. Karena ya itu tadi, kita itu hidup di zaman modern yang semuanya serba global. Apa yang terjadi di belahan dunia mana, saat itu juga masuk ke sini dengan online. Jadi pastilah itu akan berimbas ke kita. Masalah-masalah yang ada yang saya sebutkan tadi, contohnya narkoba, contohnya human trafficking, contohnya judi online, pasti masuk kita, masuk ke negara kita akan menjadi ancaman di negara kita. Itu pastilah. Bisa mengancam keamanan dan ketertiban di Indonesia ya, Dok? Sangat bisa. Berarti perlu diatasi ya, Dok, dengan segera, Dok? Ya harus diatasi dan juga dicegah. Mungkin itu. Kalau sebagai profesi kesehatan nih, Dok, upaya apa sih yang bisa dokter lakukan terkait dengan bela negara? Kalau di dunia medis, sebagaimana tupoksi di bidang saya, untuk saat ini kan kita itu istilahnya menghadapi, baru pandemi kan belum berakhir ya, kita memberikan penyuluhan, pengertian kepada masyarakat tentang mungkin untuk saat ini ya, pentingnya vaksin booster supaya kita cepat terbebas dari pandemi ini. Terus ya kalau di dalam ruangan masih tetap pakai masker. Dan mungkin untuk masalah kesehatan juga, kan kita itu hidup di lingkungan lapas. Lapas itu mayoritas itu kan penghuninya narkoba. Padahal narkoba itu kan ya pemuda. Dan salah satu pintu masuknya narkoba itu kan karena ingin tahu dan coba-coba. Jadi
kita menghimbau supaya masyarakat dan pemuda itu jangan pernah mencoba-coba, karena itu obat. Obat itu kan untuk mengobati sakit, bukan untuk coba-coba. Itu aja mungkin. Menurut dokter, apakah wawasan kebangsaan dan bela negara ini berkaitan? Sangat berkaitan dan itu harus dinamis dan selaras untuk supaya kita itu bisa mencapai goal dan tujuan bangsa kita. Ya, begitulah. Ada beberapa tips mungkin untuk generasi milenial saat ini, Dok, yang lebih sering berada di depan komputer seperti itu? Ya, sebagai seorang milenial yang pasti selalu berhadapan dengan gadget dan teknologi, bijaksanalah menggunakan gadget. Bijaksanalah menerima informasi. Bijaksanalah menerima ajakan-ajakan yang tidak benar. Ya kalau bercerminnya, kita harus bercermin karena dua hal. Satu, agama. Yang dua, ya bangsa dan kenegaraan kita. Undang-undang Pancasila. Itu aja. Siap, Dok. Mungkin cukup sekian, Dok, untuk pertemuan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kedepannya. Amin. Terima kasih, Dok. Selamat Sama-sama. siang. Selamat siang juga. Halo semuanya. Balik lagi, kita akan wawancara dengan salah satu narasumber. Ini bidangnya pendidikan, guys. Sebelumnya mungkin buka dulu maskernya, Mas, biar santai. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Toaf dari Lapas Kelas 2 Kendal, angkatan 24. Nomor absen 21, kelompok 3. Ini narasumber juga satu letting, satu kelompok juga. Narasumber saya ini siapa, Mas? Namanya siapa, Mas? Namanya Saiful Mustafa Hidayat. Oke, siap. Mas Saiful ini saya letakkan di pendidikan karena memang backgroundnya di namanya itu ada SPD-nya. Jadi mungkin bisa cerita, Mas, kuliah di mana, ambil apa, gimana? Mungkin bisa cerita. Baik, Mas Tawaf. Jadi sebelum saya mendaftar di Kemenkumham ini dan masuk menjadi CSN di Kementerian Hukum dan HAM, saya itu dulu lulusan dari Universitas Negeri Semarang. Jurusannya itu Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Dan sudah lulus juga sudah mengajar selama kurang lebih 2 tahun. Jadi selesai lulus itu saya 2019 awal itu, 19 akhir pertengahan itu saya mengajar sampai kemarin awal 2022. Gitu mungkin. Oke, siap. Karena ini, Mas, ini kan membahas wawasan kebangsaan nih, Mas. Ini mungkin isu wawasan kebangsaan ini kan mungkin membahas mengenai pemuda. Mas Saiful juga pernah mengajar background pendidikan. Ini ada isu mengenai narkoba nih, Mas. Narkoba yang masuk di pelajar-pelajar gitu. Bagaimana tanggapan Mas Saiful selaku yang pernah bergelut di bidang pendidikan, Mas? Kalau menurut saya namanya narkoba, orang awam pun sudah tahu kalau itu merupakan suatu hal yang sangat tidak baik. Jadi ya sangat mengerikan kalau itu misalkan masuk sampai ke ranah tingkat pelajar ya, khususnya anak-anak sekolah seperti itu. Yang mana mereka notabene masih harusnya benar-benar di bawah pengawasan lindungan orang tua seperti itu. Oke, siap. Ya, setuju banget sih, Mas. Berarti memang narkoba ini memang sebuah isu yang memang harus kita selesaikan bersama berarti ya? Jelas banget. Oke, siap. Kalau nggak diselesaikan ya kasihan juga generasi yang akan datang kan. Mau nggak mau kan mereka tetap harus menempuh namanya jalur pendidikan. Kalau sekarang hal yang buruk aja sudah masuk ke dalam dunia pendidikan, mau kemana bangsa kita? Oke, siap. Mungkin jawaban yang jelas dan padat dari Mas Saiful. Terima kasih, Mas Saiful. Mungkin saya juga hampir sama ya pendapatnya mengenai narkoba ini memang isu yang memang harus kita selesaikan bersama, di mana di lapas-lapas juga sangat banyak nih narkoba. Kasus narkoba itu hampir mungkin 80% yang ngisi lapas itu narkoba kemungkinan di seluruh Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan berdua dari Lapas Kelas 2 Kendal. Nanti kesimpulan
akan disampaikan sama Mbak Hani. Oke, terima kasih semuanya. Siap. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, oke, lanjut narasumber selanjutnya ini juga dari lapas kelas 2 Kendal. Ini ada Mas Kevin Julian. Mungkin lebih dijelaskan lagi, Mas. Asal mana, kenapa yang Anda pilih, saya pilih sebagai background agama, Mas. Oh, ya. Terima kasih atas kesempatannya Mas Tof. Perkenalkan, nama saya Kevin Julian. Asal saya itu di Dusun Donomerto, Sukorejo, Kendal. Kenapa saya dipilih di sini untuk menjadi narasumber? Karena pada dasarnya, apalagi kan saya narasumber mengenai isu agama, Mas. Ya, betul. Saya tumbuh dan besar di lingkungan mayoritas Nahdlatul Ulama. Oke. Saya tumbuh dan berkembang itu mengaji di TPQ yang coraknya Nahdlatul Ulama. Oke. Sementara bapak saya memiliki background Muhammadiyah. Sehingga di dalam keluarga Islam yang berjalan di keluarga saya itu lebih mirip Muhammadiyah. Sementara saat saya ngaji, saya diajari NU. Oke. Tetapi sewaktu saya bertumbuh dan berkembang, SMA itu saya mulai belajar agama, mencari apa makna kebenaran saya sendiri, dan saya mulai mengenal kajian-kajian sunnah yang sekarang ini banyak kita akses, bisa lewat YouTube, lewat kajian manapun. Lah, ya mungkin saya tidak begitu pandai agama, tapi saya pernah belajar. Jadi saya jadi narasumber sekarang. Siap, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan ini, karena ini membahas wawasan kebangsaan, Mas ya. Ini mungkin pertanyaannya, bagaimana tanggapan atau sudut pandang dari Mas Kevin ini mengenai Islam garis keras, Mas. Itu kan isu yang sangat menggemparkan kemarin-kemarin, ya Mas. Silakan, Mas. Oh, ya. Terima kasih. Untuk Islam yang garis keras sendiri dan wawasan kebangsaan atau bela negara tadi ya, Mas. Oke. Banyak orang ekstremis yang mengatakan demikian. Kita rela jihad, kita rela berkorban untuk agama sampai ke Timur Tengah dan sebagainya. Betul. Tapi padahal kita bisa mengabdikan diri kita kepada Allah itu ya juga dari negara kita sendiri, dari mengabdi kita sendiri. Lah, biasanya mereka yang bergaris keras itu beranggapan begini, Mas. Islam itu hanya cukup Al-Quran dan Sunnah. Itu benar, itu ada hadisnya. Bahwasanya Nabi Muhammad meninggalkan 2 pegangan, gigitlah dengan gerahamu, jangan sampai terlepas, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dalam kenyataannya Islam yang sudah Nusantara ini, kita juga patut untuk menghargai sesama kita. Bagaimana Islam yang berbeda-beda di Indonesia ini. Lah, kita itu menurut sudut pandang saya pribadi, jangan mudah terpengaruh. Harus filterisasi yang sangat kuat dari luar. Kalau misalnya itu sudah melenceng dari Pancasila lebih tepatnya, jangan kita ikuti. Gitu. Oke, siap. Mungkin ya, memang Islam garis keras itu berarti kalau bisa pemuda-pemuda harus berwaspada ya, Mas. Iya. Berwaspada, waspada diri, memasang kuda-kuda, mungkin seperti itu, Mas. Betul. Oke, berarti mungkin itu sedikit pembahasan saya dengan Mas Kevin Julian karena juga waktu ya, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Mas Kevin. Iya. Terima kasih semuanya. Berdasarkan wawancara yang telah kita lakukan terhadap 3 narasumber yang berbeda, maka dapat kami simpulkan bahwa wawasan kebangsaan sangatlah penting dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga muncul rasa nasionalisme untuk melindungi bangsa Indonesia dari ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan melalui penerapan nilai-nilai bela negara. Demikian interview terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.